Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran di Matematika Wajib kelas 10 SMA IT Al-Kafi bersama saya Yunia Mariamah SPD. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan masih di bab trigonometri. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian sudut istimewa, kemudian prinsip kuadran dan sudut berelasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan aturan kosinus. Ya. Pertama, aturan sinus. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan perbandingan trigonometri untuk segitiga siku-siku. Ya, masih ingat kan ada sin, demi, kosami, tan itu desa, kemudian sekan balikan dari kosinus, kosekan balikan dari sinus, dan kotangan balikan dari tangan. Itu berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, untuk aturan sinus dan aturan kosinus ini dia berlaku untuk segitiga yang bukan siku-siku. Nah, di sini ketika ada sebuah segitiga yang bukan siku-siku atau dengan kata lain segitiga sembarang, maka untuk mencari unsur-unsur segitiga tersebut maka kita gunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Ya. Nah, contohnya diketahui ini sebuah segitiga ABC sembarang. Ya. Nah, pada segitiga ABC sembarang ini unsur-unsurnya bisa panjang sisi-sisinya atau sudut-sudutnya bisa menggunakan aturan sinus dan aturan kosinus. Misalkan di sini diketahui untuk sekarang kita akan bahas aturan sinus dulu ya. Misalkan di sini diketahui segitiga ABC sembarang ya, dengan panjang sisi di depan sudut A adalah A kecil, kemudian panjang sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan panjang sisi di depan sudut C adalah C kecil. Maka pada segitiga ini berlaku aturan sinus sebagai berikut. A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Jadi A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Ya, berarti panjang sisi per sinus sudut di depannya sama dengan panjang sisi per sinus sudut di depannya sama dengan panjang sisi per sinus sudut di depannya. Ya, jadi nanti ketika ada soal segitiga sembarang, kalian harus bisa membedakan mana yang menggunakan aturan sinus dan mana yang menggunakan aturan kosinus. Ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat beberapa contoh soal sebagai berikut. Contoh soal pertama. Diketahui suatu segitiga ABC, panjang sisi BC-nya 8 cm, kemudian sudut B-nya 45 derajat dan sudut A-nya 30 derajat. Maka tentukanlah panjang sisi AC. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, cara mudahnya kita gambarkan aja segitiganya biar kelihatan ya. Kita gambarkan segitiganya kurang lebih seperti ini segitiganya. Ada segitiga ABC, segitiganya segitiga sembarang, ya. Anggap aja lurus ya, walaupun nggak lurus, anggap aja lurus. Ada segitiga ABC dengan panjang sisi BC-nya. Nah, di sini kalau ini sudut A, maka BC itu adalah panjang sisi A. Panjang sisinya A. Jadi depan sudut A itu panjang sisinya A, berarti BC itu sama dengan A, itu adalah diketahui 8 cm. Kemudian sudut A-nya 30 derajat. Ini sudut A, dia 30 derajat dan sudut B-nya 45 derajat. Ditanyakan adalah panjang sisi BC, ditanyakan panjang sisi AC, berarti AC itu sama dengan B kan, karena ini sudut B maka sisi di depan sudut B itu kan B kecil ya. Nah, berarti ditanyakannya berapa B kecil, AC atau B kecil. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan aturan sinus ya, tadi ya, bahwa aturan sinus itu adalah sisi per sinus sudut di depannya sama dengan sisi per sinus sudut di depannya. Berarti di sini A per sinus A sama dengan B per sinus B, ya. Atau 8 per sinus 30 derajat sama dengan B per sinus 45 derajat. Nah, seperti ini. 8 per sinus 30 derajat sama dengan B per sinus 45 derajat. Karena ditanyakan B, maka B sama dengan 8 kali sinus 45 derajat per sinus 30 derajat. Dari mana ini? Ini sebetulnya kali silang ya. Kalau kita uraikan seperti ini. Kalau ada yang masih bingung ya kenapa seperti itu. Nah, di sini kan diketahui 8 per sinus 30 derajat sama dengan B per sinus 45 derajat. Nah, kemudian kan kita kali silang ya, seperti biasa kali silang. 8 dikalikan ke sinus 45 derajat dan B dikalikan ke sinus 30 derajat. Berarti di sini kita dapat 8 kali sinus 45 derajat sama dengan B kali sinus 30
derajat, sehingga nyari B adalah 8 kali sinus 45 dibagi sinus 30 kan. Di 8 kali sinus 45 derajat per sinus 30, sehingga sampailah ke sini ya. Sampailah ke 8 kali sinus 45 per sinus 30, atau cara mudahnya biar kalian gak panjang-panjang diuraikan seperti ini, cara mudahnya tinggal disilang saja. Berarti di sini kita silang 8 dikalikan sinus 45 derajat per yang lainnya 8 kali sinus 45 derajat per sinus 30. Jadi nyari B itu adalah disilang aja 8 kali sinus 45 derajat dibagi sinus 30 derajat ya. Ini sama dengan, karena sinus 45 itu setengah akar 2, makanya 8 kali setengah akar 2 per sinus 30 derajatnya setengah. Ingat lagi nilai-nilai sudut istimewa ya. Setengahnya bisa kita coret. Nah, setengahnya yang ada di atas kita coret, ini setengah coret, ini juga coret setengahnya, berarti tinggal 8 akar 2. Berarti panjang B atau panjang AC adalah 8 akar 2 cm ya. Itu untuk contoh 1. Nah, kemudian contoh 2. Nah, contoh 2 gambarnya dalam bentuk gambar ya. Ini di sini maksudnya di sini pada segitiga ABC, berarti ini A-nya. Kurang lengkap ya gambarnya, ini A, kemudian ini B, dan ini C. Nah, pada segitiga ABC berikut tentukanlah panjang sisi BC. Nah, ini ya. Berarti ini untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan juga aturan sinus. Ingat aturan sinus itu gimana? Kita kan mau nyari panjang sisi BC. Nah, ini panjang sisi BC yang ini. Jadi kan kalau ini C berarti ini, kalau ini sudut C berarti ini C kecil kan? Ini C kecil. Kemudian karena ini A berarti ini A kecil. Karena ini B berarti ini B kecil. Nah, yang kita cari panjang sisi BC berarti yang ini panjang sisi A. Nah, panjang sisi A yang kita cari. Nah, berarti ini bisa menggunakan aturan sinus. Aturan sinusnya kayak gimana? Tadi berarti kita gunakan sudut karena diketahui panjang sisi yang C berarti pakai 12 per sinus 30 derajat sama dengan A per sinus A. Nah, di sini sudut A-nya belum tahu. Nah, untuk nyari sinus sudut A berarti kita cari dulu sudut A ya. Ingat bahwa suatu segitiga sudutnya besarnya semuanya berapa? 180 derajat, sehingga sudut A bisa kita cari. Kita cari dulu sudut A. Mengapa harus kita cari sudut A? Karena kita butuh sudut A. Karena aturan sinus di sini, karena kita nyari panjang A kecil, berarti kita butuh sudut A. Nah, berarti kan pakai C per sinus C sama dengan A per sinus A ya. Nah, karena sudut A-nya belum tahu, kita cari dulu, yaitu pakai suatu segitiga, bahwa suatu segitiga besarnya 180 derajat. Berarti di sini 105 derajat ditambah 30 derajat tambah sudut A itu harus sama dengan 180 derajat, sehingga 105 tambah 30 kan 135 derajat, 135 derajat tambah sudut A 180, sehingga sudut A-nya adalah 180 dikurangi 135 berarti 45 derajat. Berarti kita sudah bisa menentukan bahwa sudut A-nya adalah 45 derajat. Oh, ini sudut A-nya 45 derajat. Sehingga kita bisa menggunakan aturan sinus, yaitu bahwa 12, ingat ya, aturan sinus itu kan sisi per sinus sudut di depannya sama dengan sisi per sinus sudut di depannya. Berarti 12 per sinus 30 derajat sama dengan A per sinus 45 derajat ya. A atau BC ya. 12 per sinus 30 derajat sama dengan BC per sinus 45 derajat. Berarti nyari BC sama kayak tadi. Untuk nyari BC silangkan 12 dengan sinus 30, berarti 12 kali sinus 4 silangkan 12 dengan sinus 45 derajat, berarti 12 kali sinus 45 derajat dibagi sinus 30 derajat ya. Berarti panjang sisi BC adalah 12 kali sinus 45 derajat dibagi sinus 30 derajat ya. Sama dengan, karena sinus 45 derajat itu setengah akar 2, kita masukkan 12 kali setengah akar 2, kemudian sinus 30 derajatnya setengah. Nah, di sini kita coret, mana yang bisa dicoret? Setengahnya kita coret, sehingga diperoleh panjang sisi BC atau panjang A itu sama dengan 12 akar 2 gitu ya. Itu contoh yang kedua. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Nah, sebuah segitiga ABC diketahui panjang sisi AB-nya 12 akar 2, kemudian
sisi AC-nya 4/6 serta sudut C-nya 60 derajat, maka tentukanlah besar sudut B. Nah, sama seperti tadi, untuk menyelesaikannya lebih mudahnya kita gambarkan dulu biar kebayang ya, biar kebayang. Ada suatu segitiga ABC ya, gambarnya kurang lebih seperti begini ya. Anggap aja lurus segitiga ABC. Segitiga sembarang ABC. ABC dengan panjang sisi AB 12/2, ini AB-nya 12/2. Nah, kemudian sepanjang sisi AC. AB itu berarti kan depan sudut C, berarti dia C kecil. Kemudian panjang sisi AC, AC itu depan sudut B, berarti B kecil. 4/6. Kemudian panjang besar sudut C adalah 60 derajat. Nah, tanyakan besar sudut B. Besar sudut B berarti tanyakannya yang ini. Ini ditanyakan berapa. Nah, untuk menyelesaikan ini sama, kita gunakan aturan sinus. Aturan sinus seperti apa? Yang ini, yang sisi per sinus root di depannya sama dengan sisi per sinus root di depannya. Berarti kita bisa gunakan 4/6 per sinus B sama dengan 12/2 per sinus 60 derajat. Ya, sisi per sinus root di depannya sama dengan sisi per sinus root di depannya. Ya, berarti pakai B per sinus B, B per sinus B sama dengan C per sinus C. Ya, atau 4/6 per sinus B sama dengan 12/2 per sinus 60 derajat. Ya, seperti ini. Nah, kita kan mau nyari sinus B, berarti kalau nyari sinus B sama kayak tadi disilang aja. Mana yang disilang nih? Kita silangkan 4/6 dikali dengan sinus 60 derajat. Nanti tinggal dibagi 12/2. Jadi 4/6 kali sinus 60 derajat dibagi 12/2. Silangkan 4/6 dengan sinus 60 derajat dibagi 12/2. Ya. Nah, jadi sinus B adalah 4/6 kali sinus 60 derajat dibagi 12/2. Nah, sinus 60 derajat kan setengah akar 3 ya, kita masukkan 4/6 kali setengah akar 3 per 12/2. Kemudian kalikan dulu, ini 4 kali setengah sama dengan 2 ya. Kalikan. 4 kali setengah adalah 2, kemudian akar 6 dikali akar 3 adalah akar 18 per 12/2. Kemudian akar 18-nya kita ini jadi 6/2. Dari mana 6/2? Dari mana 6/2? Ini dari sini sama dengan 2 kali gitu kan. Akar 18 kan akar berapa? Akar 9 kali 2 kan ya, per 12/2. Jadi ini menyederhanakan akar kalau ada yang masih bingung. Nah, akar 9 kali 2, akar 9-nya kan bisa keluar. Akar 9 kalau keluar jadi berapa? Jadi 3 kan, berarti ini jadi 2 kali 3 akar 2. Jadi si 9-nya keluar jadi 3 dan akar 2-nya masih dalam akar kan, dia nggak ada akarnya kan kalau akar 2, per 12 akar 2, sehingga 2 kali 3 itu jadi 6, jadi 6 akar 2 per 12 akar 2. Nah, 6 sama 12 bisa kita coret. 6 sama 12 kita coret ya. Akar 2 juga bisa kita coret. Akar 2 coret dengan akar 2, kemudian 6 dan 12 itu bisa coret, dapat setengah kan. Jadi ini 6 per 12 jadi sama dengan setengah. Jadi sinus B setengah. Nah, sinus B setengah berapa B-nya? Cari sinus yang nilainya setengah. Berarti B-nya berapa? 30 derajat. Karena sinus 30 derajat adalah setengah. Nah, mungkin itu untuk aturan sinus ya. Jadi ketika kalian menemukan soal bisa membedakan mana yang pakai aturan sinus dan mana yang pakai aturan kosinus. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas juga tentang aturan kosinus ya. Mungkin sekian dulu untuk aturan sinus. Dan setelah ini kita akan lanjutkan ke bahasan kedua tentang aturan kosinus. Sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.